Oke, selamat pagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cecilia Veronica, NIM 19104169902 dari kelas A2 Pagi Manajemen dengan dosen Adi Mursalim SEMM. Jadi, terlebih dahulu kita akan membahas anggota saluran distribusi internasional. Yang pertama ada distribusi tidak langsung, yang terdiri dari agen, yaitu yang pertama perusahaan manajemen ekspor atau PM, Export Management Company, yaitu adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang pengekspor sebagai klien mereka, dan aktivitasnya perusahaan manajemen ekspor ini bekerja sama dengan perusahaan pelayan. Selain itu juga mereka menggunakan nama, material promosi, dan administrasi klien. Berikutnya itu yang kedua, agen ekspor perusahaan atau manufaktur ekspor agen atau AEP, yaitu agen ekspor perusahaan menyediakan pelayan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontak yang lebih kecil. Agen ekspor perusahaan ini bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Yang ketiga, asosiasi web atau POMER. Asosiasi ini didirikan oleh produsen-produsen Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagai informasi, melakukan riset atau pemasaran, dan lain-lain. Nah, yang keempat, agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara, yaitu agen produk komisioner ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pembelian produk atau jasa tertentu. Agen komisioner ini menerima komisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut. Sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resi suatu permintaan untuk pembelian barang-barang tertentu. Biasanya, negara berkembang mempertahankan misi untuk memasuk barang dengan menempatkan berbagai stafnya di luar negeri. Yang kedua, pedagang. Berikutnya adalah pedagang perantara. Pedagang perantara, yaitu pedagang perantara memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagangnya dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lainnya. Dalam kaitannya, barang tersebut, mereka dapat melakukan pengiriman atau tidak. Nah, berikut ada beberapa jenis pedagang perantara. Di antaranya, yang pertama, pedagang ekspor. Pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hak atas produk tersebut. Pedagang ekspor memiliki mitra di luar negeri, baik pengecer maupun pelanggan besar. Dalam aktivitasnya, pedagang ekspor menggunakan nama sendiri dan menanggung semua risikonya. Dan yang kedua, koperasi pengekspor atau cooperative exporter. Koperasi pengekspor adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk mendistribusikan barang produk ke luar negeri. Model karyawan antara produsen dan dengan koperasi pengekspor ini disebut dengan piggybacking, di mana koperasi pengekspor ini dapat berperan sebagai perusahaan manajemen ekspor ataupun hanya sebagai agen. Yang ketiga, pialang ekspor atau ekspor broker. Yaitu juga dari bidang ekspor tugas dari bidang ekspor adalah memperluaskan pembeli luar negeri dengan penjualan lokal. Pialang ekspor ini tidak memiliki hak atas barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang akan dilakukan. Pialang ekspor memperoleh komisi atas jasa yang diberikan. Dan yang ketiga, yaitu kita akan menjelaskan mengenai distribusi langsung melalui pedagang perantara. Pedagang perantara itu sendiri
pengambil ahli atas produsen atau pembelian produk dan kemudian menjalinkan kembali dengan nama pribadi. Nah, di antaranya yaitu 1. Distributor ekspor atau ekspor distributor. Yaitu distributor ekspor membeli barang dengan diskon besar kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atas pembelian barang tersebut, serta mereka menggunakan nama mereka. Dan yang kedua, pengecer luar negeri atau foreign retailer, yaitu dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi. Selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer yang lebih kecil. Dan yang ketiga, pemborong ekspor atau export jobber, yaitu pembarang ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen di luar negaranya. Yang keempat, saluran distributor milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusi produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produknya ke luar negeri, antara lain untuk memperkuatkan cabtu wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan. Dan tidak ada saluran distribusi lain tidak tersedia. Namun pengembangan distribusi memiliki perusahaan sendiri, individu-individu yang cakep untuk dijadikan tenaga penjual di luar negeri. Nah, yang kelima, pasar kelabu atau gray market. Gray market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk besar pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Istilah gray market ini sendiri adalah istilah turunan dari black market yang memasarkan produk ilegal. Namun dalam gray market, batas antara ilegal dan legal disebut abu-abu. Gray market biasanya terjadi dalam perdagangan barang-barang mewah dan barang-barang berteknologi tinggi. Yang B, kita akan menjelaskan mengenai keputusan desain saluran, yaitu dalam menentukan saluran pemasaran, produsen harus bisa memilih saluran apa yang ideal dan praktis. Bagaimana mereka memilih saluran pemasaran yang sesuai, serta bagaimana mereka meyakinkan perantara yang baik untuk menangani istilah tersebut, hingga perusahaan tersebut berkembang dan akhirnya mereka dapat memperluas, memilih dan menggunakan saluran pasar yang ideal dan ukuran perusahaan tersebut. Maka dalam hal ini, pengambilan keputusan dan analisis saluran yang sesuai bagi perusahaan sangat diperlukan agar saluran pemasaran dapat berjalan efektif. Proses pemilihan anggota saluran distribusi dalam pemasaran internasional pada dasarnya hampir sama dengan pemilihan anggota domestik. Berikut beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat. Di antaranya itu yang pertama, menganalisis kebutuhan konsumen, yaitu bagaimana perilaku pembelian konsumen. Apakah mereka lebih suka membeli di lokal sekitar rumah mereka, ataupun mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan produk tertentu. Apakah mereka lebih suka membeli secara pribadi, secara via internet, atau via telepon? Apakah konsumen meningkatkan banyak pelayan, tambahan, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan kepuasan pelanggan. Dengan banyaknya layanan yang diberikan, tentunya biaya yang diperlukan perusahaan dan anggota saluran akan meningkat, sehingga berkaitan pada harga barang akan lebih tinggi bagi konsumen. Perusahaan juga dituntut agar mereka dapat menyeimbangkan kebutuhan konsumen.
biaya, kelayakan produk, dan preferensi harga pelanggan. Yang kedua, menentukan tujuan saluran, yaitu tujuan saluran pemasaran berkaitan dengan pendefisian secara tegas. Pelanggan yang akan menjadi sasaran perusahaan dan berkaitan pula dengan tingkat layanan kepada segmen-segmen pelanggan tertentu yang ditargetkan. Dari hasil pengidentifikasi segmen pelanggan, perusahaan dapat menentukan pelayanan seperti apa dan bagaimana yang hendak diberikan kepada pelanggan. Di sisi lain, perusahaan juga berusaha meminimalkan total biaya saluran dalam memenuhi layanan pelanggan yang dibutuhkan. Mungkin perusahaan juga menghindari saluran yang digunakan oleh pesaing besar serta faktor lingkungan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sistem hukum yang berlaku suatu negara. Dalam situs ekonomi yang tertekan, perusahaan lebih memilih menggunakan saluran pemasaran pendek dalam memasarkan produk. Bahkan mereka mengembangkan layanan pelanggan yang kurang diperlukan. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan alternatif utama. Yaitu alternatif ini berkaitan dengan jenis perantara yang digunakan, jumlah perantara, dan syarat serta tanggung jawab oleh masing-masing saluran pemasaran. Jenis perantara berkaitan dengan produk perusahaan, sedangkan jumlah perantara berkaitan dengan seberapa jumlah anggota saluran yang dibutuhkan perusahaan agar produk semakin dekat dengan konsumen. Berikut ada 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasar. Di antaranya yaitu distribusi intensif. Distribusi insentif adalah strategi yang dilakukan anggota pemasaran dengan cara menyimpan sebanyak mungkin stok produk di toko dengan maksud produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen menginginkan. Misalnya rokok, air mineral, permen, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produk. Perusahaan memasarkan produknya hanya ke beberapa penyalur dengan maksud untuk meningkatkan nilai eksklusif produk mereka. Tak jarang mereka dapat menekankan harga dalam kisaran yang lebih tinggi. Contohnya, deal berarti dengan tujuan yang terbatas dan hanya ada di toko-toko besar. Bentley mendapatkan dukungan yang kuat dari distribusi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga promosi dan harga dealer. Yang ketiga, distribusi selektif. Distribusi selektif yaitu penggunaan lebih dari satu, tetapi tidak keseluruhan perantara yang mau menjual produk perusahaan. Distribusi selektif ini berada di antara distribusi eksklusif dan intensif. Contohnya, merek televisi, furnitur, dan perantara rumah tangga kecil distribusi dengan cara ini. Variasi karakteristik produk juga memberi pelanggan terhadap pemilihan saluran. Produk yang mudah busuk membutuhkan saluran langsung, sedangkan produk dengan harga murah dan jumlah yang besar bisa menggunakan saluran yang panjang. Dalam pemasaran internasional, variabel lain yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasikan alternatif saluran pemasaran adalah lingkungan di host country, seperti struktur ekonomi negara tersebut. Dalam perekonomian bebas, perusahaan banyak yang menggunakan agen atau distributor untuk membeli ataupun menjual barang dengan merek up harga tertentu. Selanjutnya, terkait dengan kekuatan perusahaan tersebut di luar negeri, perusahaan terkenal dengan kekurangan yang kuat dan lebih mudah mendapatkan saluran daripada perusahaan baru. Yang keempat, mengevaluasi alternatif utama. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi di alternatif dari hasil identifikasi berdasarkan kriteria ekonomi, kendali yang cukup,
Kriteria ekonomi berkaitan dengan bagaimana pengusaha bisa menganalisis perkiraan penjualan, biaya, dan profitabilitas dari alternatif yang berbeda. Di sisi lain, perusahaan juga harus mempertimbangkan rentang kendali. Seberapa besar perusahaan dalam mengawali alur barang dari awal hingga ke tangan konsumen. Di sepanjang proses distribusi barang, perusahaan dan anggota saluran perlu membuat pembagian pengendalian. Sementara saluran adaptasi berkaitan dengan komitmen dengan saluran perusahaan. Saluran pemasaran menginginkan konsumen jangka panjang dengan perusahaan, sedangkan perusahaan menginginkan situs yang lebih fleksibel sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perusahaan lingkungan. Dalam hal ini, anggota saluran yang memiliki komitmen jangka panjang dengan perusahaan harus unggul dalam isi ekonomi dan kendali. Dalam mengevaluasi alternatif, harus dicapai keseimbangan antara kritik ekonomi, rentang kondisi, dan cakupan. Tidak mungkin dilakukan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan secara terpisah. Yang kelima, memilih anggota saluran. Setelah perusahaan meninjau dan memilih sistem saluran, selanjutnya perusahaan mengimplementasikan sistem saluran. Perusahaan harus memilih anggota saluran pemasaran internasional yang sesuai perusahaan dan memiliki kemampuan beragam dalam menarik perantara yang berkualitas. Beberapa perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memilih anggota saluran pemasaran internasional. Namun tak jarang pula mereka harus bekerja keras untuk memilih anggota saluran. Perusahaan perlu melakukan evaluasi berapa lama mereka bergerak di dunia bisnis. Lini lain yang dijual perantara, catatan dan pertumbuhan laba, kekuatan layanan, kerjasama, dan revolusi layanan. Berikut ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan anggota saluran pemasaran internasional. Yang pertama, kekuatan keuangan. Perusahaan membutuhkan tanggungan waktu yang cukup lama untuk mencapaikan tahap pendewasaan. Dalam pemasaran internasional, perusahaan harus memiliki basis keuangan yang kuat serta kekuatan, kemauan, dan kesiapan menghadapi resiko yang mungkin muncul. Biasanya kekuatan ditentukan oleh banyak kapasitas kredit yang diberikan, posisi arus kas. Dan kedua, jaringan dan hubungan baik. Di berbagai negara, kegiatan bisnis dijalankan berdasarkan hubungan pribadi. Dalam pemilihan anggota, saluran pemasaran internasional sangat penting memilih citra dan hubungan yang baik dengan lingkaran pemerintah dan lingkaran bisnis di negara tersebut. Dan yang ketiga, komitmen dengan bisnis lain. Perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional tentang komitmen anggota pemasaran dengan bisnis lain. Kinerja anggota saluran dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang telah atau pernah kerjasama dengan mereka. Yang keenam, pengendalian anggota saluran. Hilangnya kendali atas produk dalam perusahaan. Berikut adalah pengendalian anggota saluran. Hilangnya kendali atas produk dalam proses pendistribusian kepada anggota saluran pemasaran mungkin sudah menjadi konsumsi dari perusahaan. Walaupun dalam pasar domestik sebagian kendali diberikan ke anggota seluruhnya. Anggota salurannya yang menjadi satu-satunya jalan untuk dapat menyelesaikan seluruh terkait dengan penjualan, pelayanan, penyediaan informasi. Hal ini lemah mengenai bagaimana cara mendorong anggota saluran untuk dapat bekinerja tinggi karena di sisi lain, anggota saluran kadang memiliki visi yang berbeda dengan perusahaan. Agen penjualan merupakan perusahaan independen yang berusaha memaksimalkan labanya. Biasanya mereka lebih berkonsentrasi pada pelanggan yang membeli paling banyak.
bukan menguatkan pelanggan yang membeli barang produsennya. Kemampuan produsen sangat beragam dalam mengolah distributor. Hal ini terkait dengan kekuatan saluran change power, yaitu kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran. Adapun jenis-jenis change power diantaranya: 1. Kekuatan korosif. Kekuatan korosif merupakan aksesmen dari produsen untuk menarik sebuah sumber daya atau menghentikan hubungan kerja dengan anggota saluran, tetapi dalam penerapannya sering menghasilkan konflik. Yang kedua, kekuatan penghargaan. Kekuatan penghargaan berupaya penawaran ekstra dari produsen kepada konsumen sebagai wujud penghargaan atas kehandalan maksimal tertentu. Dan yang ketiga, kekuatan resmi. Kekuatan resmi ini berubah kontrak yang diberikan produsen untuk anggota saluran, bahwa produsen adalah pemimpin yang resmi. Dan yang keempat, kekuatan acuan. Produsen sangat dihormati sehingga anggota saluran merasa bangga bekerja sama dengannya. Demikian penjelasan dari saya.